Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa semester 4, pada siang hari ini kita bertemu kembali dengan mata kuliah yang berbeda, yaitu mata kuliah Agama Hongkucu. Nah, ketika kita ingin mempelajari tentang agama Konghucu, maka kita terlebih dahulu harus tahu tentang dari mana agama Konghucu itu berasal. Nah, baiklah. Pada perkuliahan awal ini, Bapak akan menjelaskan tentang asal-usul agama Konghucu yang kita kenal di Indonesia dengan agama agama Konghucu, ya, agama Konghucu atau agama Konghucu. Jadi Konghucu itu dikenal di Cina, tapi di kita dikenal dengan agama Konghucu. Nah, Bapak akan menjelaskan kenapa agama Konghucu itu bisa ada di Cina. Kita tahu ketika kita mempelajari tentang tokoh pemikir Cina atau pemikir moral, maka kita harus tahu tentang kenapa negeri itu ada. Nah, di dalam sejarah bahwa negeri Cina masuk kategori negeri yang memiliki peradaban tinggi, selevel dengan negeri Mesir, India, Yunani, Inka, dan yang lainnya. Nah, negeri yang pertama kali memiliki kebudayaan atau peradaban baca tulis yaitu Mesir. Nah, setelah Mesir kemudian didukung dengan Cina. Nah, Cina lalu India, Yunani, Inka, dan seterusnya. Nah, kita lihat negeri Cina ini merupakan negeri purba, ya, karena di sana pertama kali ditemukan beragam misalnya batu-batan. Di samping itu juga negeri Cina ini memiliki apa? Memiliki peradaban rohani yang tinggi. Nah, peradaban rohani yang tinggi ini dikenal dengan peradaban moral. Nah, mengapa peradaban moral? Karena kita tahu bahwa ketika manusia lahir pasti berkaitan dengan moral. Jadi tidak ada manusia di bumi ini ketika lahir langsung tidak dibekali moral. Artinya moral selalu memberi warna bahwa manusia itu pasti berbeda dengan binatang. Nah, mahasiswa yang Bapak cintai, bahwa negeri Cina itu memiliki 3 tokoh pemikir moral, yaitu Konghucu, Lao Tse, dan Tao. Nah, 3 tokoh ini sebenarnya pola pemikirannya sama, ya. Cuma yang lebih utama adalah Konghucu atau Konghucu. Jadi Konghucu itu dikenal dengan nama Konghucu. Nah, Konghucu dan dua lainnya Lao Tse dan Taoisme itu memiliki apa? Memiliki pemikiran-pemikiran yang brilian tentang apa? Moral manusia. Nah, jadi Konghucu itu baik dengan yang lain, Lao Tse ataupun Taoisme termasuk pemikir moral. Nah, kenapa kok pemikir moral tidak pemikir teknologi kayak sekarang, ya? Nah, kita tahu bahwa moral itu landasan dari kemajuan fisik. Nah, di negeri Cina itu adalah ketika sejarah diperintah oleh seorang raja, ya. Kalau ada lihat di film-film, nah terlihat itu kerajaan itu bentuk dari pemerintahan Cina tempo dulu hingga sekarang. Mungkin sekarang dimodifikasi karena sudah perpaduan dengan barat, ya. Nah, negeri Cina itu adalah negeri yang memiliki potensi pemikir spiritual yang dikenal dengan moral itu, yaitu Konghucu di antaranya. Jadi Konghucu itu adalah salah satu tokoh moral yang paling tua dibandingkan dengan 2 tokoh lainnya, yaitu Lao Tse dengan Taoisme. Konghucu memberikan dasar-dasar spiritual moral kepada negeri Cina. Kenapa? Karena kita tahu bahwa ketika suatu negeri yang seperti Cina itu negeri besar, ya, baik secara geografis maupun penduduknya. Nah, kita tahu penduduk geografis Cina itu hampir sama dengan apa? Sama dengan setengah benua Afrika, ya. Setengah benua Afrika itu adalah negeri Cina, ya. Tuh, jadi negeri Cina itu suatu negara atau negeri hampir sama setengahnya dari benua. Nah, kalau benua itu terdiri daripada negara-negara, maka
Negeri Cina yang secara garis besar itu diperintah oleh seorang raja. Tentu saja ya, raja ini berbeda-beda. Ada yang raja itu pro rakyat, ada yang pro terhadap kekuasaannya dan yang lainnya. Nah, kasus di negeri Cina ketika sebelum Hongkucu lahir itu negeri ini dikuasai oleh raja-raja yang zalim. Artinya raja-raja ini tidak bersikap adil kepada rakyatnya. Nah, rakyat diperlakukan tidak sebagaimana mestinya seorang warga negara. Ya, nah jadi tempo dulu itu biasa rakyat kecil dikasih apa sih, dibebani upeti, diperlakukan yang tidak adil dan lain-lain yang sifatnya tidak adil. Nah, situasi sosial seperti ini membuat lahirnya seorang tokoh yaitu Hongkuce. Ya ini sudah katakan kalau dalam bahasa kitanya itu sunatullah ya, sudah Allah memberikan atau katakan kalau dalam bahasa Islam nabi ya. Nah, itu memberi peringatan kepada para penguasa yang zalim, yang mendolimi rakyatnya. Nah, ketika raja memerintah di negeri Cina tempo dulu itu, secara etika tidak bisa dipertanggungjawabkannya, moralnya tidak diindahkan. Nah, makanya ketika Hongkucu melihat situasi rakyat, hubungan rakyat dengan negara itu tidak harmonis dalam arti rakyat selalu jadi sasaran ketidakadilan, sedangkan penguasa dijadikan suatu kekuatan yang absolut ya. Nah, maka muncul berbagai macam penindasan-penindasan terhadap rakyat. Nah, dari sini dari sini menandakan bahwa negeri Cina tempo dulu itu belum banyak mengindahkan tentang hal-hal kemanusiaan sifatnya moral. Kenapa? Karena manusia itu dibangun oleh moral yang baik. Ketika moralnya tidak baik, maka ini negeri Cina itu atau suatu negeri itu dianggap tidak memiliki peradaban. Ya walaupun ada, tapi peradabannya peradaban materialnya. Kembali kepada lahirnya Hongkucu ini. Jadi ketika negeri Cina sedang morat-marit dari segi moral, maka ada tokoh utama penggagas negeri itu yaitu Kongfuce, namanya Kongfuce. Nah, Kongfuce ini dia tokoh karena dia cerdas. Nah, ketika dia dikatakan tokoh, maka dia juga disebut sebagai filosof. Nah, jadi pemikiran Hongkucu itu dikenal dengan pemikiran filsafat moral tuh ya. Jadi filsafat moral itu adalah pijakan dari pemikiran Kongfuce yang sekarang di Indonesia dikatakan sebagai agama Konghucu. Nah ya, jadi sesuai dengan perkembangan zaman, maka Konghucu di negeri Cina itu karena bergerak penduduknya menyebarkan berita-berita pada orang-orang yang berdiaspora keluar negeri. Nah, maka Konghucu itu tetap dijadikan sebagai landasan moral bangsa Cina yang ada di negeri Cinanya sendiri ataupun di negeri di mana orang-orang Cina itu bertempat tinggal ya. Nah, kita tahu akhirnya apa, bahwa pemikiran moral itu identik dengan pemikiran spiritual ya. Jadi kita jangan disamakan dengan agama Islam ya, karena agama Islam kan kalau secara teologi ya komplit gitu ya. Kalau di sana Hongkuce itu sebagai tokoh moral, dia menggagas tentang perilaku-perilaku manusia yang tidak sesuai dengan alam semesta tuh ya. Jadi munculnya Hongkuce itu karena tadi situasi negeri Cina yang tidak elok, artinya muncul ketidakadilan antara rakyat, ketidakadilan yang diperlakukan oleh penguasa terhadap rakyatnya. Nah, dari sini maka lahir Kongfuce. Nah, jadi Kongfuce ini adalah tokoh. Ya, kenapa dia muncul? Ya, karena tadi dia mengamati mungkin dari kecilnya situasi negaranya hingga ketika agak besar, nah dia memberanikan diri itu ya. Jadi Hongfuce itu menulis karya-karya moralnya dalam bentuk buku tuh ya. Nanti kita akan kembangkan bahwa bagaimana latar belakang pemikiran Hongkucu tentang Tuhan, tentang manusia, tentang alam. Nah, nanti setelah perkuliahan pengantar hari ini. Nah, demikian pengantar kenapa Hongkucu ada di negeri Cina ya. Nah, mudah-mudahan mahasiswa yang Bapak cintai memahami kenapa negeri Cina memiliki peradaban rohani, peradaban moral ya. Nah, demikian saja kuliah singkat ini. Nah, nanti silakan ya adik-adik mahasiswa
merangkum apa isi daripada pembicaraan Bapak yang singkat ini. Demikian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.